Iya, banyak peristiwa yang menjadi sorotan dalam sepekan terakhir, diantaranya adalah kasus korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, serta peristiwa lain seperti kondisi kesehatan Rizik Syihab yang dikaitkan dengan COVID-19. Bagaimana media memandang peristiwa itu? Kami akan ajak Anda untuk mendiskusikannya dengan dua narasumber yang kredibel malam hari ini. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ada Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Mbak Eva. Dan ada Elvan Dhani Sutrisno, Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com. Selamat malam Mas Elvan. Selamat malam Mbak Eva. Oke, kita bahas dulu peristiwa ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Mas Revo, ada beberapa dimensi yang kemudian menjadi sorotan terkait penangkapan ini, posisi Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga posisinya di Gerindra, serta juga drama penangkapannya. Apa saja catatan CNN Indonesia akan hal ini? Iya, ini jadi catatan menarik karena Edi Prabowo merupakan menteri pertama ya yang ditangkap KPK untuk periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi. Gitu. Kalau di kabinet yang pertama kan ada Menteri Sosial pada waktu itu dan Menpora. Nah kali ini banyak Menteri KKP merupakan menteri pertama yang tertangkap di era kabinet kedua pemerintahan Jokowi gitu. Nah yang menarik adalah menteri yang tertangkap ini adalah menteri yang berasal dari partai yang dulunya menjadi seteru dari pemerintahan dari Jokowi gitu. Yang menarik yang pertama yang itu kenapa kemudian peristiwa ini cukup membuat kita terperanjat gitu ya. Walaupun memang dalam beberapa pemberitaan sebelumnya ekspor benur lobster ini cukup menarik perhatian publik gitu. Nah yang kedua adalah Menteri KKP ini ditangkap oleh KPK yang sebentar lagi bulan depan bulan Desember besok ini genap setahun dari kepemimpinan Pak Firly gitu. Nah kita tahu ketika Pak Firly ini naik menjadi pimpinan KPK didahului dengan beberapa kontroversi gitu ya di publik gitu. Naiknya Jen Firly pada waktu itu. Dan kemudian sepekan dua pekan sebelum penangkapan Edi Prabowo kita tahu ada banyak pegawai KPK yang mengundurkan diri. Nah, cuman dengan penangkapan Edi Prabowo ini akhirnya kita semua seolah-olah punya hope baru gitu tentang KPK gitu ya. Oh KPK masih ada dan melaksanakan fungsinya. Gitu. Itu yang menarik sebenarnya Mbak Eva. Dari kacamata kita media ya. Oke, Mas Elvan seperti apa kalau kemudian Mas Revo mengatakan ini soal sosok menteri pertama di kabinet pemerintahan Jokowi yang paruh kedua atau periode kedua, kemudian juga ini merupakan harapan baru begitu ya di saat di awal-awal kepemimpinan Firly di KPK ini kemudian banyak dipertanyakan, momentum ini kemudian bisa memberikan harapan baru. Kalau dari Detik melihatnya seperti apa? Oke, terima kasih Eva. Mbak Eva, saya kira ini kejutan dari KPK ya. Minggu lalu KPK menyatakan akan mengumumkan penangkapan kepala daerah. Benar sih minggu ini ada OTT kepala daerah, tapi ternyata ada yang lebih besar, kayak OTT Menteri KKP Edi Prabowo, yang semua terkejut. Saya yakin semua terkejut. Kenapa jadi Detik semua juga terkejut ya? Ada yang menyangka ya. Edi Prabowo ini kan memang sedang menangani masalah yang lebih krusial dan dikritik ya soal benur itu, pengadaan benur itu jadi isu yang sangat kontroversial. Tentunya itu dalam pengawasan publik yang sangat luas. Dan ketika Edi Prabowo ditangkap, semua orang terkejut. Kenapa? Ini adalah orang terdekat Prabowo Subianto. Ya, semua tahu Edi Prabowo ini di mana-mana cerita, gurunya adalah Prabowo Subianto, ya, dan dia sangat dipercaya. Isu santer dia calon ketua umum Gerindra, ya ini salah satu orang kuat di partai, yang besar gitu. Karena itu keberanian KPK kita acungi jempol, para penyidiknya luar biasa, tanpa kompromi, buktinya sangat lengkap, tidak bisa mengelak, akhirnya Edi Prabowo minta maaf dan mundur gitu. Itu adalah capaian luar biasa buat KPK dan kita harus kawal sampai tuntas. Ada hal yang belum
ada hal yang akan membuat persoalan ini menjadi semakin melebar kemana-mana. Mudah-mudahan KPK bisa mengusut secara tuntas. Oke. Adalah terkait dengan proyek ini pengadaan lobster kan yang melibatkan perusahaan yang dibikin sendiri oleh Edi Prabowo. Yang saya dengar konon katanya Gerindra tidak tahu nih adanya PT ACK ini. Perusahaan yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi impor benur gitu kan. Kemudian ekspor benur. Kemudian dia harus ada biaya per ekornya itu Rp1.800 per ekor kalau saya nggak salah ya. Kemudian muncullah korupsi ini, duitnya dibagi-bagi dan lain-lain. Itu saya kira perlu dituntaskan, diusut tuntas, dan itu melibatkan sangat banyak perusahaan. Mana perusahaan yang sudah melakukan, mana yang belum perlu kita clearkan di situ. Itu satu. Yang kedua adalah ini adalah tamparan keras buat pemerintahan Jokowi yang sekarang sedang dalam kondisi susah payah di tengah COVID ya Mbak Eva ya. Berat, COVID ini berat, kondisi pemerintahan berat, kepuasan publik turun, dan ditambah lagi ada menteri melakukan korupsi. Jadi saya kira nggak ada alasan buat Pak Jokowi untuk tidak melakukan evaluasi kabinet. Saya yakin bulan Desember mestinya harus ada reshuffle. Kan ini udah ada menteri ganti segala macam ya. Mudah-mudahan ada optimalisasi. Oke, jadi catatan Anda adalah setelah kemudian kasus ini kita akan lihat bagaimana kemudian reaksi dari Presiden Jokowi. Apakah kemudian sudah berkali-kali sebetulnya masalah reshuffle kabinet ini muncul wacananya. Kalau kemudian sudah ada penangkapan salah satu menterinya, apakah ini kemudian men-trigger untuk benar-benar melakukan reshuffle kabinet. Saya tertarik dengan pernyataan Mas Elvan tadi soal kawal sampai tuntas. Saya ingat pada saat konferensi pers itu ada dua hal begitu yang kemudian agak menjadi unik begitu kalau saya lihat, karena di saat itu pada saat konferensi pers Edi Prabowo kemudian berada di belakang para komisioner KPK begitu ya. Kemudian juga pada saat pertanyaan wartawan juga mempertanyakan masalah aliran, kemudian banyak pihak yang disebutkan. Mas Revo, apa yang kemudian ada yang berbeda sebetulnya ya Mas Revo? Apakah Anda melihat hal yang sama begitu? Iya, memang tidak selalu gitu ya, tidak selalu KPK itu membawa tersangka dalam setiap konferensi pers gitu ya. Biasanya memang KPK itu hanya melakukan konferensi pers, membeberkan barang bukti, tapi tidak selalu ada sosok tersangka yang dibawa gitu. Biasanya sosok tersangka dibawa ini kan dilakukan di Polri ya untuk kejahatan-kejahatan lain. Tapi kali ini ketika mantan menteri ya sekarang itu turun tangga sudah mengenakan rompi oranye dalam kondisi tangan terborgol, itu juga membuat satu shock terapi gitu ya. Dan langkah-langkah seperti ini sebenarnya yang dari dulu publik kan juga pengen lihat gitu. Bagaimana publik itu menilai bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa, dan seringkali kemudian kita itu melihat para tersangka terpidana korupsi itu tidak menampakkan penyesalan gitu. Dalam beberapa kasus sebelumnya masih sempat tersenyum kepada media, kemudian melambaikan tangan gitu kan. Tapi dalam yang terjadi pada Rabu malam kemarin itu ketika Menteri Edi Prabowo turun kemudian bahkan bisa di doorstop dan menyatakan penyesalannya, ini hal yang luar biasa gitu. Hal yang luar biasa dan kita meskipun kejahatannya itu merupakan kejahatan luar biasa dan sekarang masih dalam status penyidikan gitu, sudah menjadi tersangka ya, tapi tentu saja asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan, walaupun dengan bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi ketika Menteri Edi Prabowo ini menyampaikan rasa penyesalan dan menyatakan pengunduran diri, ini juga menjadi hal yang memang sepatutnya dilakukan lah oleh seorang pejabat publik yang melakukan kejahatan seperti korupsi. Gitu Mbak Eva. Oke, Mas Elvan, kalau tadi Anda katakan ini harus dikawal sampai tuntas begitu, sempat ada komentar dari sejumlah pengamat hukum misalnya, bagaimana kemudian ini khawatir nanti akan terganjal dengan undang-undang KPK yang baru. Anda punya
perspektif seperti apa? Menurut saya sekarang ini ya Mbak Eva, sebelum masuk ke situ ya, menurut saya sekarang publik menunggu seorang Prabowo Subianto. Oke. Coba kalau kita ingat waktu itu Pak Prabowo menyatakan bahwa kalau sampai ada kader Gerindra korupsi maka saya sendiri yang akan bawa dia ke penjara. Ya, Pak Prabowo menyatakan kayak gitu dan sekarang semua orang menunggu seorang Prabowo Subianto mewujudkan janjinya. Oke. Saya kira juga untuk partai Gerindra ini juga akan menunjukkan gitu bahwa dia anti korupsi kalau itu dilakukan. Memang Sekjen sudah menyampaikan minta maaf ke Presiden dan lain-lain, tapi rasa-rasanya harus seorang Prabowo muncul, karena ini orang terdekat Prabowo. Nah, soal dikawal tuntas, kenapa ini harus dikawal tuntas? Karena ini kan seperti saya katakan tadi, ini ada korupsi yang melibatkan orang yang ya mungkin dia posisinya Menteri KKP ya, tapi jangan lupa ini orang yang sangat kuat. Orang yang sangat kuat, sangat percaya diri. Mbak Eva ya, dia itu berangkat ke Amerika dengan rombongannya itu, ya dengan rombongan itu, dan dengan percaya dirinya dia membelanjakan uang 750 juta something itu, yang sudah ditransfer ke rekening istrinya ya, itu dan membelanjakannya dengan sangat bebas di sana. Ada Rolex, ada segala macam tas, hal segala macam. Kenapa dia pede sekali melakukan itu gitu? Tentunya dia pasti merasa dong, dia tentu orang yang cukup kuat gitu, jadi dia mungkin berpikir mestinya tidak ketahuan atau entah gimana caranya, sehingga dia berani melakukan transfer dengan sangat clear kayak gitu. Itu sebenarnya tangkapannya mudah buat KPK sebenarnya kali ini. Nah, dan sekarang sudah ditangkap, mestinya KPK bisa menuntaskan ini sampai ke ujung-ujungnya. Karena yang baru ketahuan ini kan baru pembuat polisinya, jadi saya baru. Nah, ini pusat perkaranya lah. Sekarang kita pengen tahu itu sebenarnya siapa yang bermain di belakang ini gitu. Kita tahu Benur itu kan jadi isu nasional ya ketika itu keputusan diambil oleh Menteri Edi yang bikin keputusan waktu itu untuk ekspor ya. Yang oleh Menteri sebelumnya tidak dilakukan. Dia membuat itu kan jadi kontroversi dan Menteri Edi ini sangat pede dengan keputusannya dan dia melawan semua menjawab semua keraguan dengan penuh keyakinan. Gitu. Dan ternyata sekarang semua yang sudah percaya kepada dia, ya pasti partai, kemudian banyak publik yang sudah percaya, Presiden mungkin, dan itu semua dijawab dengan hal seperti ini. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk mengusut tuntas persoalan kayak gini. Dan KPK harus menunjukkan bahwa KPK baru seperti yang tadi Mas Revo sampaikan, itu punya ketajaman yang tidak kalah dari sebelum-sebelumnya. Jadi saatnya nih Pak Firly dan para pimpinan KPK buktikan, tuntaskan, gitu, jangan sampai berhenti di tengah jalan karena ini orang yang secara politikal itu punya power gitu. Oke, baiklah, ada 3 PR begitu ya yang kemudian nanti akan kita tunggu sama-sama bagaimana kemudian langkah Presiden Joko Widodo dan juga langkah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan juga langkah KPK tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Kita akan jeda dulu, kita akan bahas sesaat lagi topik yang tadi saja baru disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD soal kondisi Rizik Syihab terkait COVID-19. Tapi kita akan bahas setelah jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.